Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Arifatus Sofia, NPM 091058042159. Saya dari kelas B semester 3, jurusan Administrasi Publik, dosen pengampu Bapak Kamarudin Salam, SOS MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pelayanan publik. A. Pelayanan publik yang profesional. Pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan dengan ciri sebagai berikut. A. Efektif. Lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Yang kedua, sederhana. Mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang ketiga, kejelasan dan kepastian atau transparan. Mengandung akan arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai A. Prosedur atau tata cara pelayanan, B. Persyaratan pelayanan, persyaratan teknis maupun persyaratan administratif. C. Unit kerja dan atau penjabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. D. Rincian biaya atau tarif pelayanan, pembayarannya. E. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Yang keempat adalah keterbukaan, mengandung arti prosedur atau tata cara persyaratan satuan kerja atau penjabat penanggung jawab, pemberi pelayanan, waktu penyelesaian rincian, waktu atau tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan. Wajib diinfo, masikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak baik, dan tata cara diminta. 5. Efisiensi. Mengandung arti A. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. B. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan. Mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. Yang keenam, keterpatan waktu. Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, responsif. Lebih mengarah pada daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Yang delapan, adaptif, cepat menyesuaikan terhadap
apa yang menjadi tuntutan, keinginan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani, yang senantiasa mengalami tumbuh kembang. B. 3 karakteristik utama pelayanan menurut Warilla 2004 mengatakan ada 3 karakteristik utama tentang pelayanan publik. Yang pertama, intangibility, bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat performance dan hasil pengalaman dan bukannya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba, atau dites sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat dites kualitasnya sebelum disampaikan pada pelanggan. Yang kedua, heterogeneity, berarti pemakaian jasa atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang sangat heterogen. Sama mungkin pelanggan dengan pelayanan yang mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula performance sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya, bahkan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, inseparability, bahwa prosedur dan konsumsi suatu pelayanan tidak terpisahkan. Konsekuensinya, di dalam industri pelayanan, kualitas tidak direkayasa ke dalam produksi di sektor publik dan kemudian disampaikan kepada pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dan penyedia jasa. Mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi penting karena dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan. Kalau ini dilakukan, paling tidak organisasi atau instansi yang harus angkutan sudah punya cherry pada pelanggannya. C. 3 kunci pelayanan yang unggul pada dimensi lain. Ciptono 2004 mengatakan bahwa ada 3 kunci memberikan pelayanan yang unggul, yaitu yang pertama, kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, termaksud di dalamnya memahami tipe pelanggan. Yang kedua, mengembangkan database yang lebih akurat daripada peaing atau mencakup data kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi persaingan. Yang ketiga, pemanfaatan informasi yang diperoleh dari riset dalam suatu kerangka strategik. D. Indikator kualitas pelayanan. Selanjutnya, Zaid-Hami menawarkan indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, yaitu yang pertama, tangibles, yaitu kualitas pelayanan yang berubah sarana fisik, perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 2. Reliability, yaitu kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Yang ketiga, responsive etnis, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan
konsumen. Yang keempat, ansurance, yaitu kemampuan dan keremahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Yang kelima, ETHT, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. Indikator kualitas pelayanan prima. Sejalan dengan perspektif tersebut, Sinambela DKK 2006 mengatakan bahwa untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberian dan penerimaan pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan efektivitas. Keempat, partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan status sosial, dan lain-lain. 6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap publik. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.